Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang mulia, Allah yang layak diagungkan, layak ditinggikan, dan layak disembah. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan yang menonton live streaming ini ya Bapa, boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji, siap menyembah Allah kami yang hebat, luar biasa dan perkasa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku,
Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal, katakan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah. Kami tahu Tuhan kelemahan kami. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Biar kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Bawa kami dekat padamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan membawa kami terbang bagaikan Raja Wali. Ku kan terbang bagai Raja Wali. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku. Dekat padamu, ku kan terbang bagai Raja Wali. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Berikan sorak-sorai kemenangan dahsyat bagi Tuhan kita. Angkat suaramu, mari menyembah Dia. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahwa kami dekat kepadamu Tuhan. Bahwa kami dekat kepadamu ya Bapa. Buat kami mengerti segala rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin, kami percaya. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Glory bagi nama-Mu ya Yesus Kristus. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Layakkan kami semua di hadapan-Mu ya Bapa. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat semua, baik yang menonton live streaming maupun yang ada di ruangan ini, angkat suaramu. Mari menyembah Dia. Jangan engkau menutup mulutmu. Angkat suaramu dengan lidahmu, kau mengaku bahwa Dialah Yesus Sang Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, glory, glory bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan dapat kami membalas segala kasih-Mu Tuhan. Selain datang memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu melingkupi diriku. Haleluya. Bahwa kami Tuhan dekat padamu. Karena itu adalah kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Kita menyembah Tuhan. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini, kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan amin.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Raja dan segala Raja. Haleluya. Mari yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara siap memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Saya mau sambut juga sahabat-sahabat kita yang ada di live streaming yang menonton. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita ini adalah umat-umat pemenang, umat pilihan Allah. Mari kita memuji bersorak pada Tuhan pada hari ini. Jangan engkau ragu, jangan engkau malu untuk bersorak-sorai, menyembah Tuhan, menari-nari bagi Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Oh, 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 oh. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi bersama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin saudara. Masih kuat berdiri memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Music. Amin. Mari melompat, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan.
dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, oh, oh. Allah kita dahsyat. Mari jemaat saya tetap bangkit, kita semua tetap bangkit berdiri memuji Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, alright, terdengar pujian bagi Allah. What? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, musik bermain bagi nama Tuhan. Iya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu
di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang mampu melakukan segala perkara. Saat kami menghadapi segala badai cobaan Tuhan, kami percaya dengan janji-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Kami pegang erat-erat janji dan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan saudara. Walau hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak cobaan dan rintangan, tapi mari kita percaya, kita datang ke kaki Yesus. Serahkan segala pergumulan hidupmu, serahkan segala beban hidupmu, datang kepada Dia, karena Ia sanggup memberikan engkau kelegaan. Ia sanggup memberikan engkau jawaban. Dia adalah Allah kita. Mari datang kepada Dia saudara. Katakan pujian. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Karena Yesus yang menopang. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera. Apa kabar dengan jemaat? Doa saya jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Hari ini saya mau berbicara tentang jemaat yang tangguh di masa yang sulit. Mari kita buka 1 Korintus 16 ayat 15. Ada suatu permintaan lagi kepadamu. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kembali kami sehidangan dengan firman. Ya Tuhan, urapi hambamu yang siap menyampaikan firman, dan doa hambamu setiap jemaat yang sedang mendengarkan firman, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap kerinduan kami. Firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap kebutuhan kami. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Perkembangan zaman yang berubah-ubah menuntut kita agar dapat kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Di mana COVID-19 ini kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sukar. Ada orang-orang sudah bekerja, ada orang-orang yang sudah punya penghasilan, tapi sekarang sudah di PHK. Ada orang-orang sudah bekerja tapi gajinya dipotong. Ada orang yang bekerja tapi sekarang ini dirumahkan. Benar, hari-hari ini orang-orang sedang mengalami masa yang sukar dan sulit. Hari ini saya mau berbicara tentang jemaat yang tangguh di masa yang sulit. Jemaat yang tangguh biasanya menjadi dambaan oleh orang-orang lain, oleh jemaat yang lain. Tapi sayang sekali, tidak semua jemaat itu tangguh. Karena ada jemaat yang sudah dewasa secara fisik, sudah menikah, namun masih memiliki perilaku sifat kanak-kanak. Sehingga ketika ada masalah yang sulit terjadi hari-hari ini, jemaat tersebut akhirnya meninggalkan gereja. Ada orang-orang yang sudah lama bergereja, tapi ketika ada masalah, dia ngambek. Jemaat tersinggung. Ya, di masa-masa sulit dia tinggalkan tanggung jawab. Maunya mau bersenang-senang, maunya bersantai-santai, maunya bermalas-malas. Paling tidak mau disalahkan. Padahal dia jelas-jelas salah, tapi tidak mau disalahkan. Jemaat yang memiliki perilaku dan sifat kanak-kanak seperti ini biasanya sering suka melanggar, ya. Misalnya dalam lampu merah, dia terang-terangan melanggar lampu merah. Ada orang-orang sudah dikatakan, jangan ke situ, bahaya, karena daerah itu daerah merah, harus pakai masker. Dia sengaja melanggar, tidak menggunakan masker. Nah saudaraku, saya mau beritahukan, kita perlu dewasa di dalam Tuhan. Kita harus memiliki iman yang kokoh dan tangguh. Jadi sekali lagi, orang yang tangguh tidak dilihat dari usianya. Ya, ada orang yang sudah usia tetapi sekali lagi sifatnya masih kanak-kanak, belum dewasa. Nah, saudaraku, kedewasaan seorang dilihat dari cara dia berpikir, cara dia bertindak, dan cara dia mengambil keputusan yang sulit. Nah, berikut ini saya ingin menyampaikan apa itu yang disebut dengan tangguh. Dalam kamus dikatakan pengertian tangguh yaitu tidak mudah dikalahkan, kuat,
tabah, tahan uji, tidak gampang untuk putus asa. Paulus berkata dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah dan berdirilah, bertindaklah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Itulah sebabnya kalau zaman sekarang ini makin banyak jemaat yang kekanak-kanakan alias tidak tangguh, maka kita sebagai jemaat yang tangguh patut memproteksi diri kita. Kita perlu bekerja keras untuk generasi di bawah kita. Ya, kita menolong generasi di bawah kita agar supaya mereka dapat kuat. Generasi berikutnya bisa mengikuti teladan kita. Di masa yang sukar, mereka tidak gampang untuk menyerah. Nah, berikut ini saya akan mengungkapkan ada 9 hal yang dapat menolong kita untuk tangguh di dalam hal menghadapi rintangan dan kesulitan di masa yang sukar hari ini. Yang pertama, teguh karena memiliki visi, misi, dan strategi. Jemaat yang tangguh di masa sulit ialah karena mereka memiliki visi dan misi dan strategi. Nah, apabila kita tidak memiliki visi dan misi dan strategi, maka kehidupan kita akan hancur. Contoh, ya, terkadang orang bangun pagi tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Karena apa? Dia tidak punya visi, misi, dan strategi. Nah, berikutnya, tidak mempunyai program atau sesuatu rencana. Karena sudah pasti dapat menyebabkan kerugian. Kenapa? Tidak punya rencana. Misalnya, kerugian waktu. Kehabisan waktu adalah sama dengan kehabisan kesempatan dapat hidup dalam janji-janji Tuhan. Dan yang kedua, yaitu uang. Orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan berpotensi kerugian keuangan dalam keperluan sehari-harinya. Sebab dia tidak membuat anggaran keuangan yang baik. Ada banyak orang hari-hari ini tidak mengerti mengelola keuangan yang baik. Ya, itulah sebabnya kehidupan ekonomi hari-hari ini hancur. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita orang Kristen di hari-hari ini kehidupannya hancur. Itulah sebabnya kita harus memiliki keteguhan. Ya, kita harus memiliki visi dan misi dan strategi yang baik di dalam mengelola hidup ini. Dan yang kedua, jemaat yang tangguh kuat karena firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Matius. Injil Matius patsalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, jemaat yang tangguh kuat karena firman Allah. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 kita baru saja membaca di mana membangun di atas dasar batu ketaatan dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan oleh
firman Tuhan. Jadi kita dengar firman dan kita harus melakukan firman Tuhan itu. Kita harus mentaati firman Tuhan itu. Nah, saudara, ketika kita mentaati firman Tuhan, itu berarti kita sedang membangun diri kita yang tangguh dan yang kuat dan yang kokoh dan bertahan menghadapi banjir, angin, badai abad ini. Ayat-ayat firman Allah yang perlu dihafalkan. Nah, saya mau beritahukan kita sebagai orang percaya, kita perlu menghafal beberapa ayat di dalam kitab suci ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu merupakan peluru. Agar apabila musuh seperti banjir, angin, badai, kesulitan abad ini menerpa, maka kita dapat berperang dengan efektif. Karena tanpa peluru ayat firman Tuhan, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan ini. Tanpa peluru firman Allah, kita tidak efektif ya di dalam menjalani hidup ini. Kita bisa menjadi lemah karena kita tidak memiliki firman. Nah, agar supaya kita tidak mudah menyerah, peluru yang sangat dahsyat adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, Alkitab katakan, dapat saudara dan saya tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Upah bagi orang-orang yang taat kepada firman Allah adalah mereka akan berdiri teguh ketika pencobaan, ujian, dan masalah datang. Nuh berhasil membuat baktranya karena dia mentaati firman. Nehemia berhasil mendirikan tembok Yerusalem karena Nehemia mentaati firman Allah. Sebab jemaat dapat berhasil dalam menghadapi permasalahan tantangan karena firman Allah. Yang ketiga, saya mau berbicara tentang tak terkalahkan karena saudara dan saya memiliki kesabaran. Kesabaran adalah kesanggupan untuk bertahan dengan berani dan berkemenangan. Kesanggupan untuk melampaui keadaan krisis dengan tabah dan gembira walaupun ada masalah. Salah satu perwujudan kesabaran di dalam diri seorang Kristen adalah saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita mampu sabar. Kata Yunani untuk kesabaran ialah makromonia, yang merupakan kombinasi dari kata makro. Ya, makro berarti panjang. Tumios berarti temperamen. Orang-orang yang mampu mengendalikan temperamen disebut orang-orang yang makromonia. Karena mereka yang mengalami penderitaan panjang mempunyai hubungan erat dengan kesabaran yang panjang. Alkitab mengatakan Allah itu sabar terhadap kamu. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Dia sabar melihat kita. Kesabaran akan berkembang dengan alami sementara kita bertumbuh dalam Kristus dan bergantung kepada Roh Kudus. Karena sabar adalah sifat dari Tuhan Yesus sendiri. Sebuah cara positif yang lain untuk mengatasi amarah adalah dengan mengakui kepada Allah bahwa kita adalah orang yang sering marah. Kita mengakui bahwa kita punya kelemahan, yaitu suka marah. Dan kita beritahukan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengakui saya pemarah. Tolong saya supaya saya memiliki kesabaran, memiliki panjang sabar, dapat menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita berdoa minta Tuhan supaya menjadi sabar, maka kita menjadi orang yang sabar dan dapat menguasai diri kita. Yang keempat, mencapai keberhasilan karena komitmen.
Komitmen atau konsistensi memang salah satu unsur penting untuk saudara dan saya sukses walaupun dalam keadaan pandemi. Orang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Konsistensi berbicara tentang rutinitas. Messi dan Cristiano Ronaldo tidak akan menjadi pemain profesional jika mereka tidak konsisten dalam melatih skill mereka. Mereka berlatih dengan keras sehingga mereka menjadi orang pemain profesional yang terkenal. Berikut ini kita akan melihat the power of konsistensi. Pertama, meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Kedua, baik untuk kesehatan mental saudara dan saya. Yang ketiga, membawa struktur untuk kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, menyediakan saudara-saudara waktu untuk bersantai. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Yang keenam, tidak ada tugas yang menumpuk lagi. Keenam, meningkatkan penentuan nasib itu sendiri. Ketujuh, kebiasaan buruk menjadi masa yang lalu. Yang berikutnya, kita mampu untuk dapat konsisten dalam segala hal. Tuhan mau agar supaya kita berhasil. Tuhan tidak mau saudara dan saya dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan gagal. Tuhan mau supaya kita berhasil. Itulah sebabnya milikilah konsisten dalam kita bekerja. Yang kelima, tahan banting karena iman kepada Allah. Jemaat Smyrna adalah contoh orang-orang yang tahan banting. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Aniaya yang mereka alami dibahasakan atau dijabarkan dengan 4 istilah, yakni kemiskinan, kesusahan, fitnahan, dan kematian. Nah, ada 2 hal yang Tuhan pesankan kepada jemaat Smyrna, dan juga Tuhan berpesan kepada kita, umat Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah saya saat ini. Saat kita mengalami penderitaan sekarang ini, pandemi, Tuhan berpesan kepada jemaat Smyrna dan kepada jemaat yang sedang menyaksikan khotbah saya. Pertama, Tuhan minta saudara dan saya tidak takut dengan apa yang mereka alami. Ya, penderitaan itu. Kedua, Tuhan berpesan kepada jemaat Smyrna dan kepada kita adalah supaya jemaat setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Hendaklah kamu setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita sekali berkata, saya mau ikut Yesus, tetaplah ikut Yesus sampai akhir. Walaupun kita mengalami penderitaan, ya, kita harus tahan dalam penderitaan. Puji Tuhan. Yang keenam, tahan uji karena tinggal dalam penyertaan Tuhan. Cerita tentang Yusuf dalam Alkitab, Kejadian 39 ayat 3 sampai 6 menunjukkan bahwa Yusuf adalah contoh orang yang memiliki karakter yang tangguh dan tahan uji, baik digoda oleh istri Potifar yang menjadi seorang budak, dan dia akhirnya menjadi terpidana, masuk penjara. Berkaitan dengan ujian terhadap kehidupan saudara dan saya, Alkitab mencatat bahwa ada kesulitan, kita harus unggul, ya, bahwa ada kualitas yang unggul yang membuat perbedaan ketika api ujian itu datang, yaitu apakah terbuat dari tahan api seperti emas, perak, dan batu permata. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Kalau kita tahan uji, ya, sudah pastikan kita dijadikan seperti emas, perak, dan permata jika kita tahan uji.
Ada banyak orang tidak tahan uji di dalam masa-masa yang sukar. Mereka meninggalkan iman. Tapi saya mau beritahukan, mari kita tinggal di dalam Kristus. Kita tahan uji. Ingat, Yusuf Tuhan sertai. Saya percaya Bapak Ibu juga akan disertai Tuhan ketika kita bertahan di dalam ujian. Yang ketujuh, memiliki disiplin rohani. Saat saudara dan saya mengalami kesulitan ekonomi, bisa juga kita mengalami kerugian hari-hari ini. Atau bisa jadi orang dekat kita menipu kita. Jemaat yang tangguh memiliki sikap mental yang kuat, tidak mau menyerah kepada keadaan. Ya, karena ia tahu bahwa dia memiliki Tuhan. Amin. Kita tidak gampang menyerah karena ada Tuhan. Dan kedua, perlu saya memberitahukan di sini bahwa kalau kita suka berdoa, jika kita ada mesbah keluarga, suka membaca Alkitab, memiliki disiplin rohani, dan selalu bersyukur, itu adalah disiplin rohani yang membuat kita bisa bertahan di dalam iman. Di dalam saat mengalami kesulitan. Berikutnya, di dalam kita bersama-sama berkumpul dalam mesbah keluarga, kita ada doa, kita ada komunikasi dengan Tuhan, kita ada saat teduh, berdialog dengan Tuhan. Dan saat itu kita akan dapat mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman kepada kita. Ya, ketika kita punya waktu untuk bersama-sama berkomunikasi, berdoa dalam keluarga. Kita berbicara bersaat teduh bersama keluarga di rumah. Ya, itu harus kita memiliki disiplin ilmu. Firman Tuhan mengatakan disiplin rohani. Firman Tuhan mengatakan pada 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, seringkali kita mengabaikan untuk ibadah. Tapi saya mau beritahukan, walaupun kita beribadah di rumah saja, jangan sampai kita abaikan ibadah itu. Karena ibadah itu sangat penting sekarang dan yang akan datang. Puji Tuhan. Yang ke-8, kokoh karena pembelaan Tuhan. Yang berikutnya saya mau katakan kepada kita, waspadalah dalam situasi seperti sekarang ini. Dalam situasi sulit, seringkali kita bernafsu mencari kambing hitam di masa-masa sulit ini. Bukannya saling menguatkan, saling mendoakan, tapi kita seringkali di masa-masa sulit ini suka menyalahkan. Ya, jangan kita suka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mari kita hidup bersatu, mari kita keluarga hidup rukun, karena di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat di dalam kehidupan kita. Ya, di saat badai kehidupan menerpa kita, jangan berlari dari Allah, tetapi berlarilah kepada Allah. Saat kita mengalami kepedihan, marilah kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, jangan kita panik saat badai menerpa kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan berdiri menjadi pembela kita. Yang terakhir, yang ke-9, yakin terhadap takdir lebih daripada pemenang. Saudaraku, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menang. Ya, setiap orang percaya harus menyadari suatu fakta bahwa dirinya adalah lebih dari pemenang. Mengapa? Pertama, saya mau katakan, kita lebih daripada pemenang karena Allah selalu berada di pihak kita. Roma 8 ayat 31.
Yang kedua, kita disebut lebih dari pemenang karena ada Roh Kudus yang selalu membantu dalam kelemahan kita. Roh Kudus mendoakan kita. Yang ketiga, kita lebih daripada pemenang karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Orang percaya kita semua ditetapkan untuk menang, bukan kalah. Haleluya. Saudaraku, marilah jemaat Tuhan, milikilah visi dan misi dan strategi. Mari mengandalkan firman Allah. Jemaat tak terkalahkan di dalam hidup ini karena ada kesabaran. Jemaat tahan banting karena memiliki iman kepada Allah. Jemaat tahan uji karena tinggal dalam penyertaan Tuhan. Jemaat memiliki disiplin rohani. Jemaat memiliki iman yang kokoh karena pembelaan Tuhan. Jemaat yakin terhadap takdir bahwa saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman pada saat ini, bahwa walaupun ada badai kehidupan yang menerpa kami, walaupun ada masa-masa sulit yang kami alami, namun ada 9 hal yang kami sudah dengarkan tadi, membuat kami kuat dan kami bisa melewati semua. Dan kami ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menang, bukan kalah. Sebagaimana Tuhan Yesus menang di kayu salib, kami juga menang. Inilah doa hamba-Mu. Yang berbahagia adalah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Meteraikan firman yang kami sudah dengarkan pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ucap syukur. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Terima kasih atas selamat Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Tiba saatnya kita akhiri ibadah kita. Amin. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dan nyatakan Amin. kebesarannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sele-sele Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.